Stellar Transformations, episode 298. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Qin Yu tidak peduli dengan inti emas dari binatang logam. Dari ingatan Suzong, Qin Yu tahu bahwa inti emas ini bermanfaat bagi orang-orang dari alam bintang gelap. Lebih tepatnya, bermanfaat bagi mereka yang berlatih teknik bela diri Sekte Hukuman Emas. Terima kasih, Tuhan. Xiuya dipenuhi kegembiraan. Dia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Qin Yu. Sama-sama, inti emas ini tidak banyak berguna bagi diriku yang sekarang, kata Qin Yu sambil tersenyum. Karena ia berencana berpura-pura menjadi penduduk alam bintang gelap, tentu saja ia harus berpura-pura menjadi seorang ahli. Ketika Xiuya mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, dia langsung terkejut. Inti emas memiliki kegunaan yang sangat besar bagi mereka yang berlatih teknik bela diri Sekte Hukuman Emas. Misalnya, bahkan inti emas tingkat raja biasa sangat berguna bagi para ahli tingkat raja bintang 17 dan 18. Mungkinkah dia seorang ahli setingkat kaisar? Xiuya menduga dalam hatinya. Hanya saja, dia tidak berani bertanya. Kurasa kita akan segera sampai di desa penerima buah murbei, kata Qin Yu sambil tersenyum. Kesadaran abadinya telah menemukan sebuah desa yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Namun, meskipun ia memiliki ingatan Suzong, masih mustahil baginya untuk memastikan apakah desa itu adalah desa penerima buah murbei. Itu karena 8 desa di bintang mulberry dalam sering berpindah tempat. Itu karena mereka terkadang bertemu dengan kawanan binatang logam dan tidak punya pilihan selain menghindar melalui migrasi. Benar, desa saya seharusnya terletak beberapa ratus mil di depan. Xiuya melihat sekeliling sebelum mengangguk. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, "Tuan, saudara-saudari di desa saya pasti akan sangat senang bertemu dengan Anda." Para kultivator alam bintang kegelapan memuja yang kuat. Adapun Qin Yu, dia adalah seorang ahli yang handal bukan hanya dalam nama saja, tetapi juga dalam kenyataan. Untuk saat ini, kalian tidak perlu mempublikasikan kekuatanku. Aku hanya berencana singgah sementara di desa kalian. Aku tidak ingin desa kalian terlalu banyak berubah karena aku. Setelah beberapa waktu, aku juga harus pergi ke istana tetua, kata Qin Yu sambil tersenyum tipis. Qin Yu sudah siap. Bagaimana cara menjadi anggota alam bintang kegelapan? Ketika Qin Yu memperoleh ingatan Suzong, dia telah menyusun rencana lengkap di dalam hatinya. Tentu saja, sebelum itu, dia juga harus mempelajari teknik bela diri Sekte Hukuman Emas. Untungnya, dalam ingatan Suzong, terdapat teknik bela diri tingkat dasar dari Sekte Hukuman Emas. Teknik bela diri Sekte Hukuman Emas terbagi menjadi 3 sekte berbeda dengan 3 tingkatan berbeda, dasar, menengah, dan lanjutan. Sebenarnya, seseorang dapat mencapai puncak tingkat kaisar dengan salah satu rangkaian teknik bela diri tersebut. Hanya saja, efisiensi setiap rangkaian teknik bela diri berbeda. Bagi orang biasa seperti Suzong, mereka hanya mampu memperoleh teknik bela diri tingkat dasar. Qin Yu dan Xiuya terus terbang. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah desa di hadapan mereka. "Tuan, kita sudah sampai di desa saya. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa datang dan tinggal di tempat saya," kata Xiuya sambil tersenyum. "Rumah-rumah di desa kami dibangun sendiri oleh kami. Tidak ada rumah yang kosong." Qin Yu mengangguk dan tersenyum. "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Kau tidak menggangguku?" "Tentu saja tidak." Wajah Xiuya sedikit memerah. Seorang ahli super setingkat kaisar datang ke rumahnya, apalagi selain kehormatan terbesar yang bisa dirasakan. Terutama ahli ini yang tampan dan memiliki kemurahan hati. "Hal-hal bodoh macam apa yang kau pikirkan?" Xiuya menghentikan imajinasi liar yang ada di benaknya. Qin Yu tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkan Xiuya saat ini. Sebaliknya, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada desa penerima buah murbei di depannya. Dengan kesadaran abadinya, dia dengan santai memeriksa seluruh desa. Desa penerima mulberry ini benar-benar kuat. Ada lebih dari 1000 orang di desa ini. Selain beberapa ratus orang tingkat biasa, lebih dari 1000 orang lainnya adalah ahli tingkat raja. Xiuya seharusnya masih dianggap lemah di desa ini.
Qin Yu telah memperoleh pemahaman penuh tentang kekuatan setiap orang di desa tersebut. Saat menyelidiki dengan kesadaran abadinya, Qin Yu menemukan satu hal, orang-orang di alam bintang gelap, lebih dari 90% dari mereka terus-menerus berlatih tanpa henti. Mereka berlatih di rumah masing-masing, berlatih tanding dengan yang lain, atau berlatih dengan melawan monster logam di luar desa. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mengobrol dan tertawa bersama. Sungguh suasana kultivasi yang luar biasa. Qin Yu terkesima dalam hatinya. Tidak heran ketika Xiuya pertama kali bertemu denganku, dia memperkenalkan dirinya sebagai kultivator dari desa penerima mulberry. Tampaknya setiap orang di alam bintang gelap adalah seorang kultivator. Saat itu, Qin Yu dan Xiuya telah tiba di luar desa. Saat itu ada beberapa ratus pemuda yang sedang berlatih tanding di luar desa. Setelah melihat Xiuya, beberapa dari mereka tersenyum dan menyapanya. Xiuya, kau sudah pergi selama sebulan penuh. Apakah kau berhasil memanen sesuatu kali ini? Sebaiknya jangan bilang kau bahkan belum bertemu satupun binatang logam. Xiuya sedikit mengangkat kepalanya dan berkata dengan percaya diri, aku bertemu satu. Terlebih lagi, itu adalah binatang logam tingkat raja. Aku bahkan membunuhnya. Sambil berkata demikian, Xiuya mengeluarkan inti emas dari binatang logam yang telah ia bunuh. Setelah memamerkannya di depan teman-temannya untuk beberapa saat, kedua remaja itu semua menatapnya dengan takjub. Qin Yu tertawa dalam hati. Sepertinya para remaja ini seumuran dengan Xiuya. Hanya dengan melihat kekuatan mereka, Qin Yu dapat menyimpulkan bahwa kedua remaja ini sama sekali bukan dari level raja. Mereka bahkan jauh lebih lemah daripada Xiuya. Dengan demikian, ia dapat menyimpulkan bahwa mereka seharusnya seumuran dengannya. Raja, setingkat raja. Seorang gadis remaja menutup mulutnya karena terkejut. Pada saat itu, banyak orang yang masih berlatih tanding juga berjalan mendekat. Seorang pria paruh baya di antara mereka berkata sambil tertawa, ya kecil, kau telah membunuh binatang logam setingkat raja. Lumayan sekali. Potensi ya kecil sangat tinggi. Dia bahkan sudah bisa masuk dalam peringkat 10 besar untuk anak-anak seusianya. Seorang pria paruh baya lainnya juga mengangguk dan berkata. Saat itu, seorang pria paruh baya berkulit sawo matang dan bertubuh tegap dengan bagian atas tubuh telanjang dan hanya mengenakan celana panjang menatap Qin Yu. Segera setelah itu, dia menoleh ke Xiuya. Ya kecil, dari mana datangnya ahli di belakangmu ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Qin Yu tidak memperhatikan pria paruh baya bertubuh tegap itu. Meskipun pria paruh baya bertubuh tegap ini memiliki kekuatan yang cukup mumpuni, kemungkinan setara dengan Raja Iblis tingkat 8, namun di hadapan Qin Yu, dia masih jauh lebih rendah. Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Xiuya berubah menjadi marah. Dia berkata, Paman Xiliu, kali ini ketika aku meninggalkan desa, aku bertemu dengan binatang logam tingkat raja. Hanya dengan susah payah aku berhasil membunuhnya. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa Suzong dari desa Matahari Emas akan memanfaatkan luka seriusku, mencoba membunuhku dan mencuri inti emasku. Suzong, apakah itu pemuda dari desa Matahari Emas yang pernah mengejarmu? Tanya pria paruh baya bertubuh tegap bernama Xiliu sambil mengerutkan kening. Di alam bintang gelap, setiap desa biasanya sangat bersatu. Itulah juga alasan mengapa Xiuya langsung memamerkan inti emas yang diperolehnya di depan saudara-saudarinya. Namun, serupa dengan itu, dua desa yang berbeda selalu berada dalam konflik yang terus-menerus. Xiuya, apa yang Suzong lakukan padamu? Banyak remaja di sekitar situ dipenuhi amarah. Di antara mereka, seorang pemuda yang tampak sederhana dan jujur berkata dengan marah, lain kali aku bertemu Suzong, aku pasti akan membunuhnya. Orang yang tidak tahu malu, hina, dan jahat seperti itu, dia harus dibunuh. Para pemuda di sekitarnya mulai berteriak. Xiuya malah mulai tertawa. Tidak perlu begitu, Suzong sudah mati. Mati. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Banyak yang menatap Qin Yu yang berdiri di samping Xiuya. Xiuya mengangguk dan berkata, benar. Saat aku hampir dibunuh, justru orang inilah yang membunuh Suzong dan menyelamatkan nyawaku. Pria paruh baya bernama Xiliu itu meletakkan tinju kirinya di dada kanannya. Ia sedikit membungkuk dan berkata, Xiliu, atas nama Xiuya, mengucapkan terima kasih kepadamu, sahabat. Bolehkah aku tahu namamu, sahabat?
Siapa namaku? Qin Yu sedikit terkejut. Seketika, dia tersenyum dan berkata, Liu Xing. Liu Xing, gumam si Uya yang berdiri di samping. Ini juga pertama kalinya dia mendengar nama Qin Yu. Liu Xing, desa penerima mulberry ini berterima kasih karena telah menyelamatkan ya kecil kami. Saya ingin bertanya apakah Anda bersedia datang ke kediaman saya agar saya dapat merasa terhormat menjamu teman yang datang dari jauh. Sikap si Liu sangat sopan. Qin Yu tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak perlu. Aku hanya berencana tinggal di desa penerima mulberry untuk sementara waktu. Setelah beberapa waktu, aku berencana pergi ke istana tetua. Setelah mendengar kata istana tetua, sikap si Liu menjadi sedikit lebih hormat. Liu Xing, jika kau membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk meminta orang datang menemuiku. Di desa penerima mulberry, aku, si Liu, mengurus hampir semuanya. Tuan Liu Xing, paman si Liu sangat kuat. Di desa kita, hanya kepala desa yang sedikit lebih kuat dari paman si Liu, kata si Uya kepada Qin Yu. Qin Yu sedikit membungkuk dan berkata, jika aku membutuhkan sesuatu, aku pasti akan datang kepadamu, si Liu. Qin Yu tahu bahwa bagi para ahli alam bintang kegelapan, dia tidak dapat menggunakan tingkat alam jiwa mereka untuk menentukan kekuatan mereka. Adapun kekuatan tubuh seseorang, itu adalah sesuatu yang sangat sulit ditentukan hanya dengan kesadaran abadi. Si Liu di depannya ini, jiwanya hanya berada di tingkat Raja Iblis tingkat 8. Namun, mengenai seberapa kuat tubuhnya, itu adalah sesuatu yang sulit ditentukan. Si Uya, kau bisa mengantarku ke kediamanmu. Qin Yu menatap si Uya. Si Uya tersenyum dan berkata, tentu, ikutlah denganku. Si Liu kemudian berteriak kepada para penonton di sekitarnya. Kalian semua, lanjutkan latihan. Jangan buang-buang waktu di sini. Ya, semua orang di sekitarnya kembali berlatih atau berlatih tanding di kediaman mereka masing-masing. Adapun Qin Yu, dia telah mengikuti si Uya dan tiba di kediamannya, sebuah rumah yang tampak sangat biasa. Rumah ini hanya bertingkat 1. Ada 3 kamar di rumah itu. Biasanya, si Uya tinggal di kamar sebelah kiri. Kamar tengah adalah ruang tamu yang digunakan untuk menerima dan menyambut tamu. Adapun kamar sebelah kanan, sekarang telah menjadi tempat tinggal Qin Yu. Tuan Liu Xing, silakan beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Wajah si Uya memerah. Dia sedikit membungkuk dan berkata kepada Qin Yu. Qin Yu mengangguk dan tersenyum. Aku tidak membutuhkan apapun. Karena kau sudah mendapatkan inti emas, sebaiknya kau pergi dan berlatih dengan benar. Aku harus melakukan pelatihan pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Setelah selesai dengan pelatihan pengasinganku, aku akan memberitahumu. Pelatihan pengasingan. Si Uya sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia tersenyum dan mengangguk. Setelah yang mulia selesai, Anda hanya perlu memanggil saya. Setelah itu, Qin Yu menutup pintu kamar. Melihat sekelilingnya, Qin Yu tidak berani memasang penghalang apapun. Dia takut identitasnya akan terungkap. Setelah berpikir sejenak, Qin Yu mengambil keputusan, lebih baik aku kembali ke alam Jianglan dan berlatih di sana. Dengan suatu niat, sesosok bayangan terbang keluar dari tubuh Qin Yu. Segera setelah itu, bayangan tersebut berdiri di tanah dengan kaki bersilang. Penampilannya sama seperti Qin Yu. Boneka pedang abadi, sudah lama aku tidak menggunakannya. Ia akan menggantikanku untuk sementara. Qin Yu hanya meninggalkan sedikit kekuatan jiwanya di boneka pedang abadi. Kemudian dia mengeluarkan semua batu roh elemen berkualitas tinggi. Dengan gerakan tubuhnya, Qin Yu menghilang dari ruangan. Adapun klon yang telah ia ciptakan dengan boneka pedang abadi, klon itu tetap duduk bersila di sana. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu tidak pergi menyapa saudara-saudaranya. Sebaliknya, dia langsung pergi ke ruang pribadinya di kediamannya sendiri. Qin Yu duduk bersila. Sebuah teknik bela diri dari Sekte Hukuman Emas muncul dalam pikirannya. Alam bintang gelap ini sungguh aneh. Seluruh teknik bela diri di alam bintang gelap hanya terbagi menjadi 3 aliran berbeda. Teknik bela diri Sekte Hukuman Emas ini juga bisa dianggap dicintai oleh dunia dan sangat unik. Setelah mengamati teknik bela diri ini, Qin Yu mulai terengah-engah kagum. Menurut ingatan Suzong, rangkaian teknik bela diri ini hanyalah yang paling mendasar di antara 3 rangkaian teknik bela diri Sekte Hukuman Emas. Teknik ini juga yang paling lambat untuk dipelajari.
Setelah membaca informasi mengenai teknik bela diri dengan saksama, Qin Yu sampai pada sebuah kesimpulan. Jumlah energi roh elemen yang tak terbatas di alam abadi, iblis, dan setan dapat diubah menjadi energi atribut emas, energi atribut dingin, dan juga energi atribut api. Untuk mengubah energi tersebut, diperlukan susunan formasi. Adapun planet-planet pengumpul gravitasi utama, semuanya memiliki susunan formasi besar yang telah terpasang dan telah melakukan transformasi. Saat berada di planet-planet penggerak asal tersebut, orang-orang dapat langsung menyerap energi atribut emas. Namun, jika seseorang ingin membuat susunan konversi sendiri, setidaknya ia harus mencapai level raja agar berhasil. Aku tak pernah menyangka para kultivator di alam bintang gelap tidak menyerap energi roh elemen saat berlatih. Sebaliknya, mereka menggunakan energi yang diubah. Qin Yu berseru kagum. Setiap rangkaian teknik bela diri Sekte Hukuman Emas mengandung metode untuk menyusun susunan konversi. Ukuran dari conversion array dan jumlah elemental spirit stone yang digunakan adalah faktor-faktor yang menentukan efisiensi conversion array. Saat menyerap energi atribut emas, jika seseorang menyerap lebih banyak dari yang bisa dikendalikan, energi itu akan berubah menjadi logam. Qin Yu tak kuasa menahan senyumnya. Saat berlatih teknik bela diri Sekte Hukuman Emas, seseorang harus menyerap energi atribut emas secara perlahan dan membiarkan tubuhnya berubah secara bertahap seiring dengan penyerapan energi tersebut. Pada saat yang sama, jumlah energi yang diserap harus berada dalam batas kendali. Jika seseorang menyerap terlalu banyak energi atribut emas, hingga melampaui kemampuan kendalinya, tubuhnya akan berubah menjadi logam. Alasan mengapa orang-orang dari alam bintang gelap mencari binatang logam untuk dibunuh adalah karena ketika mereka memecah inti emas dari binatang logam tersebut, cairan emas akan mengalir keluar dari inti emas. Jika seseorang menyerap cairan emas ini, maka ia akan mampu mengembangkan sebagian potensinya lebih awal, memungkinkannya untuk menyerap lebih banyak energi atribut emas. Mereka yang memiliki alam jiwa setara dengan Raja Iblis tingkat 8, jika mereka tidak menggunakan inti emas, paling banter mereka hanya akan menjadi ahli tingkat Raja Bintang 15 atau 16. Jika mereka menggunakan inti emas, setelah cairan emas diserap oleh tubuh, sebagian potensi tubuh mereka yang lain akan terbuka, memungkinkan tubuh mereka untuk menyerap lebih banyak energi atribut emas. Kekuatan mereka kemudian akan mampu mencapai tingkat ahli Raja Bintang 17 atau 18. Inti emas itu adalah kemungkinan untuk melewati tingkatan. Namun, semakin kuat seseorang, semakin kurang efektif inti emas tersebut. Jika seseorang menjadi ahli tingkat kaisar, maka inti emas praktis tidak akan berpengaruh. Inti emas hanya memungkinkan potensi seseorang untuk dilepaskan lebih awal. Dengan demikian, bagi para ahli tingkat raja dan para ahli tingkat kaisar bintang 1 atau 2, inti emas masih sangat berguna. Hanya saja, ketika seseorang menjadi ahli tingkat kaisar bintang tinggi, inti emas akan menjadi tidak berguna. Keefektifan susunan formasi bergantung pada kualitas dan jumlah batu roh elemen. Qin Yu tersenyum. Dia dengan santai memasang array konversi di kamar pribadinya. Qin Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa sejumlah besar energi roh elemen diserap oleh array konversi ini dan kemudian diubah menjadi energi khusus. Aku akan berlatih sesuai dengan teknik bela diri utama Sekte Hukuman Emas. Tak lama kemudian, Qin Yu mulai berlatih dengan tenang.